Seolah tidak pernah mati, saudara. Meski sering diberantas, masih saja ada pinjaman online ilegal yang muncul dan muncul kembali. Lalu bagaimana upaya penertiban yang bisa memunculkan efek jera bagi sindikat pinjaman online ilegal? Untuk membahasnya, kami akan berbincang dengan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, serta Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya, ini saya ke Mbak Sularsi. Mbak Sularsi, Ya. ini apresiasi untuk pihak polisian yang telah melakukan proses penyelidikan, bahkan penyidikan yang ada. Tapi tentu ini mudah-mudahan tidak hanya karena pidato presiden lalu kemudian seminggu, 2 pekan, 3 pekan kemudian atau bulan depan kita mendengar sepi. Begitu Bu, Mbak Sularsi? Ya, saya sih berharap bahwa pinjaman online ini kan memang sudah meresahkan masyarakat, pertama. Yang kedua adalah ini kan sejak tahun 2017, pengaduan terkait dengan pinjaman online. Ini sudah menjadi terbesar pengaduan di YLKI sejak tahun 2017. Dari semua 18, kasus-kasus konsumen, pinjol paling Betul. besar? Paling besar, gitu. Yang tertinggi pengaduannya kemudian adalah e-commerce. Nah, permasalahan yang sering diadukan adalah terkait dengan masalah penagihan. Nah, YLKI juga pernah melakukan satu penelitian terkait dengan hal ini tahun 2019-2020. Hasilnya adalah yang tadi, bahwa paling banyak yang dikeluhkan konsumen itu adalah cara penagihan yang tidak yang sudah melakukan tekanan-tekanan secara psikis gitu. Kemudian dengan memberikan atau menyebar informasi-informasi melalui kontak personnya mereka. Nah, ini kan yang sebenarnya sudah menyalahi aturan, bahwa kemudahan yang diberikan oleh pinjaman online ini itu yang diharapkan oleh masyarakat bisa membantu, tetapi justru ini adalah menjerat karena adalah mayoritas yang diadukan itu adalah pinjaman online ilegal gitu, Mas. Ya, Mbak Sularsi katakan bahwa mereka menelpon dari kontak mereka, bahkan polisi juga baru saja mengatakan, Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada foto yang bernuansa pornografi yang disebar. Ini diduga ada di handphone si peminjam. Artinya mereka, si para pinjol ilegal ini punya akses untuk melihat semua dan mengcopy seluruh isi handphone si peminjam. Apakah itu yang kemudian dilaporkan? Ya, itu yang dilakukan oleh para pelaku pinjaman online ilegal ini, Mas Imain. Jadi sekali mereka daftar, mereka bisa menguasai isi semua handphone ini? Betul, karena kita sudah menyerahkan kepada nomor telepon tersebut dan mereka secara teknologi bisa melakukan satu akses. Nomor-nomor kontak dan nomor-nomor serta foto-foto. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah yang menjadi korban bukan hanya si peminjam, tetapi yang bukan peminjam pun mendapatkan suatu teror yang tidak kalah seriusnya gitu. Apa itu? Ya, misalnya saya adalah meminjam, kemudian pimpinan saya misalnya, dia ada di dalam phone book saya. Kemudian yang dihubungi adalah bukan hanya saya, tetapi yang diteror adalah pimpinan, kemudian teman-teman yang ada di sekitar. Apa bentuk teror yang pernah dilaporkan, yang pernah Anda tahu, Mbak Sularsi? Ya, ancaman-ancaman itu yang dilakukan. Kan nggak ada kaitannya atasan dengan yang bersangkutan. Betul, tidak ada kaitannya, tetapi mereka adalah dengan menelpon orang-orang terdekatnya, misalnya orang tua, suami atau istri, kemudian adalah pimpinan di perusahaan. Pernah juga ada suatu pimpinan perusahaan, direktur keuangan datang ke YLKI. Dia itu dipecat karena gara-gara meminjam pinjaman online, kemudian yang ditagih, yang diteror adalah pimpinannya. Untuk memberikan suatu keamanan, kenyamanan di dalam kantornya, akhirnya orang ini adalah dikeluarkan dari kantor tersebut. Nah, ini kan punya efek domino yang sangat luar biasa dan ini memang sudah sangat meresahkan. Makanya kami mengapresiasi kepada kepolisian dan hal ini untuk diusut secara tuntas. Saya yakin bahwa pinjaman online yang ilegal satu ini memiliki perusahaan-perusahaan yang lain yang ilegal. Makanya ini yang harus cepat segera diselesaikan. Dan perlu adanya suatu penegakan hukum di proses secara selesai. Ini kalau kita lihat ini adalah proses penggerebekan di salah satu pinjaman online ilegal. Bung Ahmad Sahroni, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ini banyak sekali petugasnya, banyak sekali orang-orang operatornya ini, dan
kelihatannya di tempat yang tersembunyi, lalu ya karena ilegal dan kemudian operasi mereka juga ilegal, tapi mereka masuk dalam aplikasi-aplikasi di ponsel kita? Terima kasih, selamat malam. Ya, Yang pertama, apresiasi buat Polda Metro yang secepat kilat untuk menindak tegas yang sudah saya sampaikan 3 hari lalu sebelumnya untuk menindak tegas pinjol. Nah, apa yang dilakukan kepolisian penegakan hukum ini adalah ini wujud bahwa masyarakat ini resah sebenarnya. Mereka dalam kondisi yang mungkin dalam situasi pandemik ini banyak menawarkan pinjol ini adalah bagian dari untuk mendapatkan kelebihan dari pinjaman online. Tidak disalahi bahwa apa yang mereka inginkan dimanfaatkan oleh pelaku oknum yang berperan seolah-olah ini menggiurkan mendapatkan kelebihan dari pinjaman tersebut. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia dan pada saat sekarang ramai akan ditindak, nanti hilang dia berganti baju dengan metode yang lain. Nah, ini kita harus waspadai penegakan hukum ada lagi dengan metode yang lain atau dengan pemain Bitcoin atau ada yang lagi keren sekarang tentang kripto misalnya gitu. betul, mata uang kripto. Ini harus diantisipasi di dunia pemain kripto atau dengan pelaku saham yang lain itu lagi tinggi-tingginya. Betul. Nah, ini bisnis yang tidak ada fisik. Nah, ini penegakan hukum harus melihat secara seksama, Ya. harus dimonitor dengan seksama agar tidak terjadi kepada masyarakat luas, terutama di negara kita ini. Oke, ini menarik. Jadi bukan hanya pinjaman online ilegal, tapi juga bentuk-bentuk investasi bodong. Ya, saya boleh katakan bodong ya, karena memang tidak terdaftar di lembaga resmi pemerintah dan juga uangnya bisa hilang, dibawa kabur dan sebagainya, skema ponzi atau yang lainnya. Tadi ada sebutkan misalnya soal mata uang kripto ya, ini ada banyak nih, Bitcoin misalnya, Ethereum dan lain sebagainya yang sekarang sedang marak dan banyak kemudian dijanjikan diiming-iming tidak akan rugi karena menggunakan robot atau bot sehingga akan dikunci pada kerugian tertentu misalnya. Tapi bahwa ini adalah bagian dari investasi bodong. Nanti saya akan pertanyakan soal ini juga, termasuk juga perkembangan soal pinjaman online ilegal. Selepas jeda kami akan segera kembali, saudara.